100%, tapi sekarang udah mulai turun karena dia progresnya udah lumayan ya, jadi mungkin sekarang 60-70. Tapi lo habis sendiri main tenis dari kapan sih sebenarnya? Dari SD sebetulnya, karena bokap gue tenis banget ya, jadi dia emang bokap gue tuh olahragawan banget, almarhum dia senang banget main tenis, jadi gue dari kecil ikut dia. SMP gue sempat sekolah tenis, kakak gue juga, teman kita keluarga yang suka main tenis. Katanya kan buat anak-anak emang juga suka tenis. Anak-anak gue suka Barbie sama kalau tenis lagi gue kenalin karena kemarin dia berapa kali ikut latihan tenis dan mereka lumayan cukup suka, cukup semangat lah dalam latihan. Jadi memang mungkin kedepannya akan gue mungkin akan coba masuk. Belum selesai nih. Oh, astagfirullahaladzim. Jadi ya kedepannya mungkin akan gue latih terus. Biasa jelang hari ayah. Kasian ini dia dulu. Iya. Apa? Tenis kan jadi olahraga hits sekarang ya, banyak banget yang main tenis nih. Iya ini fenomena yang memang cukup apa yang mengagetkan buat gue, karena dulu itu untuk nyari lapangan tenis gampang, terus ya nyari lawan main tenis itu susah gitu, tapi sekarang ini memang lapangan di mana-mana full semua, bahkan banyak yang buat kayak perusahaan yang memang mereka mengakomodir para pemain yang mau main tenis, mereka menyediakan lapangan, pelatih, jadi sekarang animonya memang gede banget. Ini mengagetkan buat gue dulu karena Pada zaman saat sudah pada ikutan main tenis jadi hit apa kalian atau gimana sih? nggak tahu ya, karena kemarin pandemi ini kan banyak yang larinya memang kita ke olahraga, jadi yang mungkin dari situ juga. Tapi beberapa teman gue sebelum pandemi yang beberapa main tenis kayak Dikta, Lanta Ginting, bahkan Gading sama Rapi juga dulunya main tenis. Nah sekarang Mas mau nanya apa? Oh, iya. Hari ayah, Deko selalu ngajak anak-anaknya kemana-mana, ikut kerja di teman anak juga gimana sih? Takut nangis nih kalau ngomongin anak. Maksudnya olahraga juga gitu. Nggak tahu ya, kalau gue bondingin dengan anak-anak emang selalu apa ya, gue tuh kayak nggak bisa. Gue bahkan pergi bergaul dengan teman-teman nongkrong pun sekarang gue udah hampir nggak pernah, karena sebisa mungkin kesibukan gue segitu banyak. Gue sebisa mungkin kesibukan gue segitu banyak. Gue sebisa mungkin pulang ke rumah main sama mereka gitu. Karena nggak tahu, gue sangat lemah sekali kalau ngomongin anak-anak ya. Ya mungkin karena emang gue dari dulu suka banget main sama keponakan, begitu punya anak sendiri itu lebih lagi, jadi kayak Tapi pelajaran waktu khusus buat quality time gitu nggak sih? Dari sama kesibukan syukurin atau gitu? wah harus, gue emang begitu keluar kota geli dong. Oh iya, bentar. Asisten gue sendiri tuh. Jadi ya memang selalu menyempatkan, karena mau gue keluar kota, keluar negeri atau kemana, pulang itu selalu gue quality time dulu sama anak-anak. Minimal pagi gue ngantar mereka sekolah. Gue nggak tahu, gue menikmati banget masa-masa itu ya, jemput anak sekolah, ngantar anak sekolah gue. Masih rutin jemput anak. Rutin kalau memang gue pagi nggak ada acara, gue harus bisa mungkin ngantar mereka. Tapi kan itu nanti hari ayah nih akan ada hari ayah, anak-anak tahun lalu sempet nyiapin surprise apa atau Mereka ngucapin doang sih, mereka ngucapin di apa, direkam sama ibunya gitu sama hari ayah. Sebetulnya gue nggak tahu sudah hari ayah itu tanggal berapa, gue nggak tahu. Cuman kalau buat pas pertandingan ini ya, Iya. kalau mereka gue kalah mereka nangis dong ya. Ya mudah-mudahan sih menang lah. Tapi ini jadi julukan. Apa sih? Anak-anak selalu support ikut pertandingan kemarin juga seperti apa sih ikut Iya mereka, dia tuh bahkan Rizka tuh sampai kalau gua kemarin kalah, bahkan setiap gua poin kalah dia tuh nangis gitu karena saking segitunya sama bapaknya kali ya. Terus juga anak yang paling gede mungkin dia lebih diam pada saat pertandingan, tapi setelah gua kalah, setelah pertandingan selesai dia WhatsApp gue, ayah tadi kalah ya, nggak apa-apa nanti jangan sedih ya, nanti Megumi temenin ayah bobo gitu. Itu buat gua kayak iya dia ngechat begitu. Anak-anak akan ikutan juga nggak sih nanti? Paham nggak tahu ya, gua nggak mengarahkan mereka ke sana, mereka yang nyaman aja lah. Tapi dia terus nyempetin waktu buat deep talk nggak sih sama anak-anak? Buat Ito. Deep talk sama anak. Oh ya sering nanya gimana kalau misalnya ayah pergi lama gitu kan, sering keluar kota. Terus emang mau kemana lagi? Masih banyak lah hal-hal yang kayak ngomongin apa sukanya mereka. Gak tau, gue sama anak-anak gue emang sering banget ngobrol ya, jadi memang gitu. Jadi julukan hot baby nih gimana nih? Lo sama Deko. Mau apanya? Banyak yang ngefans cewek-cewek mudanya gimana? Oh gitu ya? iya banyak Ya, enak ya. bukan Enggak, kalau gue sih nggak pernah menganggap kita tuh, bahkan nggak, gue sama Vincent sama mungkin ya, kayak kita nggak merasa kayak disukain orang, maksudnya siapa sih, bahkan gue untuk dipoto aja sama orang di jalan tuh gue merasa kayak risih gitu, karena ngapain sih foto sama gue gitu. Gue kan bukan kayak diwawancara gitu, aneh buat saya gitu, ini saya tuh siapa gitu, kayak nggak pernah merasa jadi sesuatu. Jadi kayak misalnya ngomongin fans ya biarin orang suka dengan karya kita. Tapi begini jadi cemburu nggak sih? Apa? Cemburu nggak sih, istri jadi cemburu? Kadang-kadang mungkin karakter gue ini kan memang sering begini ya, karakternya mungkin agak, ini sebutannya aja botuna, bocah tua nakal. Kadang-kadang mungkin coba tolong diinin dikit lah gitu, jangan terlalu ini gitu. Mereka ada warning sendiri dari istri.
Sering. Ya beberapa kali bilang jangan terlaluan, takutnya nanti efeknya nggak baik buat gua sendiri gitu, nanti buat ya sekarang kan zamannya orang spill atau apa, jadi takutnya ke depannya nanti akan efeknya buruk, apalagi sekarang punya anak perempuan. Itu Ada sih. Pak, mungkin ini persahabatan sama Kak Vincent kan udah bertiga di KD. Gimana sih menjaga persahabatan sendiri? Nggak ada yang dijaga gimana, kan kita emang teman tongkrongan batuk ya mas, covid nih. Menjaga persahabatan nggak ada yang dijaga dengan ada tahunnya. Menjaga persahabatan nggak ada yang gimana, emang kita teman dari kecil, jadi memang udah terbentuk dengan natural. Tapi anak gue nggak dijatuh kalau dia pengen lagi. Bebas lah. Kalau Miskan mungkin udah kelihatan ya, anak gue yang tengahnya emang dia senang tampil, senang ngobrol. Kalau kita di channel YouTube DNF ini kan dia juga sering tampil lah. Kalau Megumi lebih kalem, dia lebih ke seni kayaknya. Nggak tahu udah mulai kelihatan gitu, jadi mulai gambarnya bagus. Nah kalau yang kecil ini belum pertama. Yang protektif siapa nih Kak Desa dari tiga anak ini, yang protektif siapa sih yang paling? Yang paling protektif yang tengah, dia memang paling bisa menunjukkan. Misalnya gue bahkan untuk foto di jalan sama orang minta foto di mall, dia selalu pengen mendampingi, dia nggak boleh, apalagi kalau cewek ya. Kalau cewek dia selalu bilang Miska ikut, nggak, dia nggak mau bapaknya foto dengan cewek berdua. Gitulah kayak gitu ya. Tapi sampai anak pun sampai segitunya ya, detailnya anak juga sampai detail gitu karena dirimu banyaknya wanita juga. Iya, dia bahkan bilang sama gue, ayah, jangan suka cewek seksi ya, nanti ayah ngiler. Ya udah, Kak Desa arahin anak nggak sih, ntar gedenya harus jadi apa nggak boleh jadi artis karena takutan Enggak, bebas aja. Kesukaan mereka apa, nanti gue akan coba ini akomodir apa yang mereka suka. Itu aja sih, gue nggak pernah ngarang mereka harus jadi ini, harus ini jadi. Kak Desa pernah berantem hebat nggak sih sama Kak Vincent mungkin? Nggak pernah, gue sama sekali 30 tahun gue bersahabat sama dia, tidak pernah sama sekali berantem. Kita debat soal konsep acara atau konsep karya, mungkin sih, kalau untuk berantem nggak pernah. Tapi Kak Vincent katanya lebih tahu daripada istri, bener nggak sih? Ya karena persahabatannya 30 tahun, gue menikah baru 7-8 tahun, 9 tahun kan. Jadi emang ya mungkin karena Vincent udah mengikuti dari zaman gue SMP, bayangin aja. Tapi didambain banyak orang, persahabatannya gimana Kak Desa? Ngapain ngedambain persahabatan sendiri? Kalau orang pengen gitu punya Mereka nggak tahu belakangnya aja. Rasanya apa nih terus jadi apa namanya hot daddy nih kalian berdua. Terus nih hot terus jadi. Enggak, kita nggak merasa hot daddy, kita nggak merasa sebagai orang yang gimana gitu, enggak lah, jalanin aja, nggak perlu kita memang hitungannya ya, di KTP gue aja seniman gitu, kita tuh seniman yang memang mencoba berkarya, kita nggak mikirin mau terkenal, mau viral, nggak pernah kita mikirin sama sekali, cuma berkarya aja ya. Semua yang lain-lain itu terkenal, popularity itu semuanya bonus aja, tapi kita nggak, bukan tujuan kita utama. Tapi dengan tahun 2022 ini kayaknya Vincent Desa banget tahunnya. Banyak program, banyak. Ada cuma dari tahun 2022, dari tahun 2002 ya saya. Tapi gimana? Enggak, makanya kita nggak pernah mikirin itu lah. Tapi gimana pencapaiannya kan luar biasa dari persahabatan, sekarang udah punya program. Ya, itu sekali lagi itu adalah bonus ya, pencapaian yang kita capai sekarang ini juga semua kan berkat para sakar kita semua kerja di Vindes. Jadi kita nggak bekerja sendiri, kita berdua hanya otaknya untuk memulai ini dan mereka yang menjalankan. Jadi ya sekarang ini sekali lagi semuanya hanya bonus, kita memang fokus berkarya. Ya, Oke. Terima kasih.